Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jumpa kembali dengan channel Ebeng. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang prosedur diangkatnya P3K dan PNS dalam rangka pengangkatan PNS tanpa tes. Penasaran? Simak video ini sampai tuntas. Namun sebelumnya tolong like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Dikutip dari Jakarta radarkaur.co.id, prosedur pengangkatan PNS sebagaimana tercantum dalam ayat 1 dilakukan dengan pertimbangan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan besarnya tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Bunyi pasal 131A ayat 4. Selain prosedur dan tahapan di atas, dalam mengatur revisi Undang-Undang ASN, DPR RI perlu menelaah lebih jauh soal pertimbangan gaji PNS, ijazah dan pendidikannya, serta masa kerja pada bidang formasi tercantum. Demikian juga dengan nominal tunjangan yang akan diterima. Tentu saja sistematis prosedur diangkatnya P3K dan PNS tanpa tes juga mempertimbangkan kesejahteraan tenaga honorer yang diangkat menjadi ASN. Secara terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas masih menyelesaikan beberapa problem, serta menghadapi dilema dalam upaya melaksanakan reformasi birokrasi yang ditujukan kepada ASN dalam lingkup zona nyaman rekrutmen tenaga honorer atau non-ASN. Istilahnya zona nyaman itu namanya ASDP. Masih besarnya anggapan anak saudara dan ponakan di lingkungan pekerjaan. Kelakar Azwar Anas di malam penganugerahan bersama pelayanan publik dan reformasi birokrasi tahun 2022, Selasa 6 Desember tahun 2022. Namun, tidak dipungkiri masih banyak honorer yang bekerja dengan hebat dan kompeten. Kinerja mereka sangat membantu untuk daerah. Azwar Anas menyampaikan bahwa pihaknya akan menyelesaikan permasalahan ini dalam upaya merealisasikan revisi Undang-Undang ASN diangkat melalui seleksi pemberkasan saja. Selanjutnya, informasi dari Menpan RB terkait pendataan tenaga honorer masih ada sekitar 102 kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang tak kunjung mengirim data secara lengkap untuk diarsipkan sebagai bahan apabila revisi Undang-Undang ASN disahkan tahun 2023. Melalui beberapa prosedur P3K dan PNS tanpa tes, setelah revisi Undang-Undang ASN disahkan, pelaksanaannya dilangsungkan selambatnya 6 bulan dan maksimal paling lama 3 tahun setelah revisi Undang-Undang ASN disahkan. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 135A ayat 1. Dihimpun dari berbagai sumber, revisi Undang-Undang ASN terkait formasi perekrutan ASN tanpa tes merupakan satu dari 39 dari program legislasi nasional yang menjadi prioritas tahun 2023 mendatang. Melalui rapat akhir, anggota DPR RI sepakat melakukan perpanjangan untuk revisi Undang-Undang ASN yang akan dibahas serta dijadikan rencana Undang-Undang ASN tahun 2023, termasuk berfokus pada P3K tahun 2023 mendatang, di mana isi dari revisi Undang-Undang ASN meminta honorer menunggu hingga tahun 2023 sampai ditentukan waktu paling pas perekrutan PNS atau diangkat PNS tanpa tes, mengingat kepastian PNS diangkat tanpa tes
diulur sejak tahun 2021. Dilansir dari radarkaur.co.id, dihimpun dari berbagai sumber disebutkan bahwa draft revisi undang-undang soal perubahan undang-undang ASN bagi tenaga honorer dengan masa pengabdian bersama pemerintah dalam rentang waktu lama didorong untuk diangkat langsung menjadi PNS atau diangkat PNS tanpa tes. Isi pasal 131A atau pasal sisipan 131A. Kepastian dari pasal tersebut di atas sudah memasuki tahap revisi undang-undang yang sudah dibahas melalui rapat sidang paripurna DPR Republik Indonesia. Katanya, peluang diangkat PNS tanpa tes hanya mengandalkan seleksi administrasi atau pembekasan secara rinci. Ternyata, sebelum itu ada tahap yang harus dilalui untuk kepastian lolos atau tidaknya tenaga honorer di tahap terakhir atau seleksi administrasi. Kemenpan RB juga merespon kabar tentang tahapan yang harus dilewati untuk menentukan kelulusan seleksi administrasi diangkat PNS tanpa tes. Dijelaskan bahwa pengangkatan PNS melalui 3 tahapan penentu lulus seleksi atau bukan hanya tergantung di data. Perbedaan PNS melalui tes atau tanpa tes disebutkan bahwa perekrutan PNS tanpa tes tidak melalui seleksi ujian tertulis, wawasan, dan lainnya. Sedangkan untuk proses yang diringankan yaitu hanya melalui seleksi administrasi. Sebanyaknya ada 3 tahapan yang harus dilalui sebelum memasuki tahap seleksi administrasi atau pemberkasan data tenaga honorer yang sudah terjaring di pendataan BKN. Proses mengikuti tahapan ini berlaku saat CPNS mendaftarkan diri, selanjutnya dinyatakan lulus untuk mengikuti seleksi verifikasi data atau seleksi administrasi. Keuntungannya adalah CPNS tidak perlu lagi mengikuti sejumlah tes seperti umumnya jika sudah dinyatakan lulus pada seleksi administrasi data maupun verifikasi yang berhasil. Demikian yang bisa kita kupas tuntas tentang prosedur diangkatnya P3K dan PNS. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe, like, dan tekan tanda lonceng. Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.